Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kumpulkan hamba-hambanya di tempat yang mulia ini, yang agung ini, kecuali Allah ingin muliakan dan agungkan kita dengan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Satu langkah dari rumah menuju tempat ini dengan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu langkah itu nilainya lebih dari dunia seisinya. Andaikan Allah terima satu langkah tersebut, maka kebaikan satu langkah itu tidak akan pernah habis. Dunia habis, satu langkah itu tidak habis. Kita tinggal di alam barzah, habis alam barzah, satu langkah itu tidak habis. Kita hidup nanti surga Allah selamanya, maka satu langkah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita kebaikan, pahala, ganjarannya yang tidak akan pernah habis. Dan kita pulang bawa pahala haji umrah. محمد صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahu alaihi azim. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, lahir batin kita, semua yang telah kita miliki selama ini dapatkan, raih, rebut, nikmati bagian dari nikmat karunia Allah tanpa terkecuali, semuanya tanpa terkecuali. Atas nikmat Allah kumpulkan kita saat ini salah satu taman dari para taman surga, tempat yang agung, yang mulia, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kumpulkan hamba-hambanya di tempat yang mulia ini, yang agung ini, kecuali Allah ingin muliakan dan agungkan kita dengan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Satu langkah dari rumah menuju tempat ini dengan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu langkah itu nilainya lebih dari dunia seisinya. Andaikan Allah terima satu langkah tersebut, maka kebaikan satu langkah itu tidak akan pernah habis. Dunia habis, satu langkah itu tidak habis. Kita tinggal di alam barzah, habis alam barzah, satu langkah itu tidak habis. Kita hidup nanti surga Allah selamanya, maka satu langkah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita kebaikan, pahala, ganjarannya yang tidak akan pernah habis. Dan kita pulang bawa pahala haji umrah, dan lebih dari yang kita bayangkan dari pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah semua saudara kita yang belum ikut andil di tempat seperti ini, mudah-mudahan mereka ke depan bisa ikut andil. Karena kita tidak mengharapkan kehidupan kita dunia akhirat untuk sesuatu hal yang berlebihan dari kebutuhan kita mungkin. Tapi semua kita membutuhkan kehidupan yang kelak di akhirat, yang disitulah tempat idaman setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tempat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah pun menyatakan dalam firman-Nya, a'datu, hadis kursi, a'datu li ibadiyas salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dan Allah pun menyatakan dalam firman-Nya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tempat yang amat sangat luar biasa. Apapun yang kita bayangkan dari tempat yang begitu indah, yang begitu hebat, luar biasa, yang kita akan saksikan jauh lebih hebat, luar biasa. Walaupun canggih otak akal manusia menciptakan teknologi yang hebat, luar biasa, dunia di dalam genggaman, bahkan akan datang teknologi-teknologi yang lebih canggih dari yang ada, maka yang kita akan didapatkan di surga jauh lebih canggih, belum terbayang oleh manusia kecanggihan itu.
Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang idaman setiap mukmin itu. Karena tempat seperti inilah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita ke tempat yang itu nanti. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan jannah." Barang siapa menempuh satu jalan, tujuannya ia menempuh jalan tersebut untuk menuntut ilmu. Ilmu seperti apa? Seperti yang kita pelajari di tempat ini. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, terutama fikihnya zahir batin. Fikih secara zahir syariat, fikih secara batin namanya tarikh, dari kata tasawuf. Fikih batin yang Allah minta kepada kita untuk bertakwa lahir batin. Yang kita pelajari dengan niat ilmu tersebut, maka itu akan memudahkan, memuluskan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang besar, karunia yang agung yang Allah berikan kepada kita, dan dulu kita di tempat seperti inilah yang akan memudahkan rizki bagi kita, baik rizki jasmani apalagi rizki rohani. Alhamdulillah, sementara alhamdulillah Allah berikan kita rizki yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Tidak bisa dibeli dengan pangkat, jabatan, kedudukan setinggi langit. Jangankan presiden, andaikan ada jabatan, pangkat, kedudukan lebih dari presiden, yang kita dapatkan jauh lebih agung mulia dari itu. Yang jelas Rasulullah mengatakan, illa wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang berkumpul di tempat seperti ini, ia membaca Al-Quran, mempelajari apa yang ada di dalamnya, isinya semua ilmu pengetahuan agama, sumbernya Al-Quran. Ketika kita mempelajarinya, artinya kita mudarasa Al-Quran. Tapi Allah Haddad mengatakan dalam syairnya, ala innahu huwal bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi anharun sumadu minal bahr. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu bahrul muhit, bagikan lautan yang meliputi segala sesuatu yang tanpa tepi. Dan sungai-sungai yang ada selainnya itu, airnya itu bersumber dari lautan. Artinya ilmu pengetahuan yang ada, apapun ilmu tersebut, hadis, fikih, tasawuf, pengetahuan yang lain sebagainya, dengan berbagai macam ilmu agama yang ada, bagaikan sungai-sungai yang mana aliran sungai itu dari semua yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita berusaha untuk memahaminya, ya sebetulnya Al-Quran turut sakinah, ketenangan. Dikumpulkan malaikat oleh Allah di tempat sini sehingga mereka berkumpul di atas kita sampai ke langit dunia, diliputi semua oleh rahmat kasih sayang Tuhan kita Allah. Dan di tempat seperti ini, kata Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, setiap kebaikan yang kita lakukan, apalagi ini tempat yang penuh kebaikan, kita tidak akan mungkin tahu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, beribadat, melaksanakan sunnah, kecuali di tempat seperti ini kita tahunya dengan ilmu. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mahalnya ilmu, Allah perintahkan Nabi Agung Muhammad, wa qur rabbi zidni ilman. Allah perintahkan, ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, tambahkanlah bagiku ilmu. Allah tidak mengatakan ucapkanlah, tambah dapat keridhaan Allah, tambah dapat ini kemuliaan Allah. Wa qur rabbi zidni semua karunia tersebut sebabnya, pintunya, wasilahnya ilmu. Bagaimana kita akan menjadi hamba yang dekat kepada Allah kalau kita tidak ada ilmunya? Bagaimana kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka Imam Syafi'i mengatakan dalam kalimatnya, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Ilmu kuncinya, mau tidak mau harus kita. Dan kalau seandainya zikir dan lain sebagainya, salat dan lain sebagainya, Allah perintahkan kita, dan Allah janjikan namanya rizki bagi kita, apalagi ilmu. Tempat seperti ini, kata Habib Al-Habsyi, tempat pembuka bagi kita pintu-pintu rizki lahir batin, jasmani, rohani yang tertutup dan terbuka lebar pintu yang sudah terbuka. Beda dengan orang yang cari dunia tapi tidak mau hadir di tempat seperti ini. Rasanya
rasa rizki yang mereka dapatkan tersebut tidak senikmat yang kita dapatkan. Artinya rizki yang kita dapatkan diiringi berkah dari Allah. Berkah itulah yang membuat rizki kita menjadi lebih indah, lebih baik, lebih nikmat, lebih lezat rasanya. Dengan antum kira orang yang cari dunia dari barat sampai ke timur, dia jalan, dia berusaha, dia dengan sekuat tenaganya, dia keluarkan semua kemampuannya, lebih mendatangkan rezeki daripada kita. Tempat seperti ini lebih mendatangkan rezeki daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka itu jangan antum tinggalkan. Kalau antum tinggalkan tempat seperti ini, antum tinggalkan kebaikan antum jasmani rohani, dunia akhir, antum tinggalkan surga Allah, antum tinggalkan rahmat Allah, antum tinggalkan sakinah yang datang dari Allah, antum tinggalkan tempat yang antum berkumpul bersama malaikat Allah, antum tinggalkan tempat ketika antum bangkit dari tempat duduk kalian, apapun namanya niat kalian, dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Bahkan sebagian kita bukan hanya sekadar diampuni oleh Allah, wa buddilat sayiatuhum hasanat, kata Rasulullah, digantikan semua dosa-dosa kita, salah kita jadi kebaikan. Yang tadi merah, yang merah itu berubah menjadi biru. Masya Allah, Masya Allah. Antum sadar tidak sadar, tadi kendaraan motor antum, kaki antum atau roda mobil antum berjalan di atas sirip malaikat. Atau kata ulamanya, antum dalam perjalanan dinaungi oleh sirip malaikat. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, innal malaikata, sesungguhnya mereka para malaikat, la tadau ajnihatah, sungguh ia meletakkan benar-benar sirip-siripnya, sayap-sayapnya untuk siapa? Li talibil ilm, bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ridhan bima yasna, karena ia ridha terhadap apa yang kita berbuat. Karena ia ridha terhadap apa yang kita berbuat. Syaitan muyak, iblis muyak. Apa di atas muyak? Ada nggak di atas muyak? Nggak ada lagi ya? Hah? Kepai. Kepai. Bahasa Kutai. Iblis kepai. Kepai aja, bukan tekepai, bukan. Iblis kepai terhadap orang yang menuntut ilmu, walaupun bungul. Iblis sangat benci, tidak suka muyak orang yang menuntut ilmu, walaupun orang itu orang yang bungul. Arti dia tidak bisa paham. Bahasa kita bebal mungkin. Kalau suku Kutai apa bebal? Bebal juga. Bebal juga. Nah, walaupun bebal, kenapa? Karena syaitan takut kita ngerti, paham. Karena takut kita paham. Ya bagaimana kita akan paham kalau kita tidak tahu ilmu yang membuat kita paham? Di tempat ini kita paham. Gitu. Syaitan paling muyak. Dan syaitan paling setuju kalau orang sudah kisah ma'rifat. Syaitan paling setuju kalau sudah mulai kisah hakikat. Syaitan tidak biasa kalau orang sudah mengasingkan dirinya untuk menghabiskan waktunya untuk ibadah. Syaitan tidak, kadang muyak sih, kadang-kadang dihembusin, ditiupnya, biar semangat. Apalagi kisah ma'rifat hakikat, sholat kada, puasa kada. Wah. Karena orang yang paling kenal dengan Allah, orang yang paling takut. Walaupun kisahnya setiap harinya yang didengarnya tidak ada kisah ma'rifat hakikat. Orang yang paling kenal dengan Allah, orang yang paling takut. Rasulullah mengatakan, ana akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian terhadap Tuhanku Allah. Semakin ma'rifat kenal seseorang itu dengan Tuhan Allah, semakin takut. Tapi semakin ia takut, semakin ia mendekat, berparak. Apa bahasa Kutai berparak? Parak juga. Tidak ada B-nya. Semakin takut, semakin parak dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak perlu kisah ma'rifat hakikat. Itu menunjukkan dia hamba yang paling takut kepada Allah, paling ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang mengatakan dari ahli tafsir illa liya'rifun, kecuali untuk mereka mengenalku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya Rasulullah
Setiap hari beribadat kepada Allah, ia tidak pernah meninggalkan kewajiban terhadap Allah. Bahkan ia salat di malam hari sampai bengkak sering kaki Nabi besar Muhammad. Menangis beliau setiap malam di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah orang-orang yang makni perkenan dengan Tuhannya Allah. Orangnya kada banyak berkisah. Banyak seperti itu. Rasulullah itu kalau kumpul dengan sahabat, jangan antum kira Rasulullah itu kalau kumpul Rasulullah yang paling banyak ngomong, enggak. Rasulullah kalau kumpul dengan sahabat, orang yang paling banyak diam itu Rasulullah. Orang yang paling banyak diam dia mendengarkan semua keluh kesah, cerita, berita, hikayat para sahabat beliau. Dan Rasulullah tidak pernah menyetopkan cerita kalau mereka cerita urusan dunia mereka, tidak pernah. Rasulullah yang paling banyak berdiam kala itu. Rasulullah kan hanya sedikit-sedikit aja, perlunya aja mengarahkan namanya para sahabat. Bahkan sebagian mereka minta kalau bisa Rasulullah lebih banyak memberikan wejangan terhadap mereka. Kenapa ya? Karena hati manusia ini makhluk yang paling cepat bosan. Sampai Rasul mengatakan, innallaha la yamal hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sampai kita sendiri yang bosan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab Dia tahu kita makhluk yang paling cepat bosan, Allah jadikan ibadat itu macam-macam. Dan semua status sosial yang kita miliki dituntut oleh Allah untuk kita beribadat dengan status sosial itu. Walaupun kita beribadat secara umum dengan semua ibadat yang ada, tapi kalau kita memiliki status sosial seperti pejabat, dituntut oleh Allah untuk beribadat dengan jabatan yang dimiliki olehnya. Bagaimana caranya? Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Kau dengan jabatanmu bikin yang mudah, ringan bagi namanya orang-orang yang di bawah jabatanmu, rakyatmu. Presiden kalau menjabat, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan kata Rasul, jangan bikin sulit. Beri kabar gembira, jangan namanya membuat mereka itu menjauh lagi. Mudahkan. Rasulullah menjabat selama ia menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau melantunkan kalimat yang amat sangat luar biasa, yang menjadi panutan bagi mereka sebagai pejabat. Presiden kan hanya pejabat negara. Yang dia jabat satu negara. Rasulullah bukan hanya pejabat negara, beliau pejabat dunia akhirat. Dia memimpin pimpinan dunia akhirat, pimpinan Nabi Rasul, pimpinan malaikat, pimpinan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, pimpinan dunia akhirat. Kalau pejabat yang ada di dunia dia jadi raja, jadi sultan, jadi presiden, apapun namanya, nanti di akhirat kalau dia memiliki rasa sombong, dia akan dibangkitkan oleh Allah, bentuk tubuhnya seperti semut, kadzarrah, diinjak-injak oleh orang yang bangkit dari alam barzah. Ketika dia gini-gini di mahsyar dia diinjak-injak. Kira itu orang hebatkah? Orang topkah? Orang muliakah? Atau memang dia sekedar ia hidup ketika di atas dunia, mungkin ia mulia dengan jabatan dan semua fasilitas yang ia miliki, tapi ketika itu Allah nampakkan hakikatnya siapa yang mulia. Rasulullah pemimpin dunia akhirat, tapi beliau mengatakan dalam kalimatnya, ma khuyyirtu baina itsnaini illa ikhtartu aisarahuma ma lam yakun itsman. Agama Allah mengatakan, aku tidak pernah diminta oleh Allah untuk memilih sesuatu yang akan kusyariatkan kepada umatku. Dua pilihan, yang keduanya ringan, kecuali aku pilih yang paling ringan dari kedua yang ringan itu, selagi tidak ada di dalamnya dosa. Rasulullah berikan kepada kita ya semua yang ringan. Kira-kira makan susah tak baca bismillah? Alhamdulillah ringan atau susah? Ringan. Salat ringan apa repot? Ringan, tinggal ambil wudu, kamar mandi ambil wudu, Allahu Akbar, 5 menit selesai. Semua puasa alhamdulillah ringankan puasa kita lebih daripada umat sebelum kita. Kalau umat sebelum kita puasa mereka repot. Terlambat mereka buka puasa, sudah malam datang, sudah tak boleh puasa. Nanti buka puasa besok. Kalau kita alhamdulillah
Gak bisa Rasulullah menyuruh kita kalau sahur tuh jangan sahur cepat-cepat, nanti dekat-dekat namanya adzan subuh, tapi jangan sampai masuk waktu yang syak kalian ragu ini masuk atau belum, baru makan minum. Rasulullah mengatakan tasahuru, Rasulullah bersahurlah kalian kalau ingin puasa, karena dalam bersahur itu berkah. Walau tidak mau makan ya walaupun seteguk air itu berkah. Rasulullah sayang kepada kita. Kenapa? Agar kita mampu menjalani hari kita dalam puasa. Semua syariat yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah syariat yang paling ringan. Itu pejabat, itu pemimpin pejabat dunia akhirat. Kalau pejabat yang ada yang sukses, ikut itu pejabat dunia akhirat. Siapa yang bikin berat namanya aturan terhadap rakyat, Allah akan beratkan hisabnya nanti kelak di hari kiamat. Siapa yang bikin meringankan namanya aturan untuk namanya rakyat, Allah akan ringankan kelak hisabnya nanti di akhirat. Tidak sebatas dunia kita hidup, dan balasan dari Tuhan kita tidak sebatas dunia. Jangan kita sangka, kita kira, kita yakini ketika kita lolos dari hukum dunia kita akan lolos dari hukum Allah. Tidak akan pernah lolos kita dari hukum Allah. Andaikan ditegakkan hukum di atas dunia, kalau hukum itu belum seadil-adilnya ditegakkan, masih membela yang bela yang bukan bela yang benar, tapi bela yang bayar, maka itu keadilan hukum akan diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat nanti ke pengadilan Allah di akhirat, dan akan diadili oleh Allah seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Jadi sejak Nabi Adam itu sampai hari kiamat, yang tidak beres-beres itu akan diadili oleh Allah, ditegakkan oleh Allah keadilannya, sehingga semua merasa mendapatkan keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jar kisahnya, kisahnya kayak itu. Nyatanya Allah ndak adil ini, ndak sejahtera. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin. Tapi insya Allah bang, kita tidak boleh membuli pemimpin kita. Yang sudah lama sudah bang, jangan diungkap lagi. Siapa sih di antara kita yang tidak punya salah? Bukan berarti saya pakai bolangmu, pakai jubah biru, pakai sarung biru, mahal lagi sarungnya BHS. Berarti ngomong buka kitab tafsir, ngomongnya hebat, tidak berdosa. Siapa sih yang luput dari dosa? Siapa yang tidak ada nama yang tidak ada kenangan yang buruk lalunya? Ya kita manusia. Ya artinya yang sudah jangan diungkap. Yang baik kita alhamdulillah, yang tidak baik kita minta ampun kepada Allah. Begitu juga untuk pemimpin kita, sudah jangan diungkap kembali. Kita harusnya ayo gotong royong rakyat Indonesia, bagaimana kita bikin pemimpin kita ini untuk menegakkan keadilan, sayang dengan kita. Kalau menetapkan namanya ketetapan undang-undang atau peraturan, itu perlu kepada rakyat kecil, dibantu mereka. Rasulullah mengatakan unsur zaliman wa mazluman, kata Rasulullah, tolonglah bantulah orang yang menzalimi dan orang yang dizalimi. Ya Rasulullah, kan orang yang dizalimi maklum, kalau kayak apa membantu orang yang menzalimi? Rasulullah mengatakan jaga dia jangan sampai berbuat zalim. Ya kalau kita dibuli, pemimpin dibuli, pemimpin disumpahi, kira-kira di macam-macam, kira-kira tambah jadi atau tambah baik? Tambah jadi. Coba baca Maulid Habsyi. Antum sadar tak tadi Habib Barak tadi baca dalam Maulid Habsyi, Habib Ali mengajak kita untuk berdoa, mendoakan siapa? Pemimpin. Wabsutil adlah bimulatil haqqi fi jami'in nawahi wal aqtar wa ayyidhum bi ta'yidin min indika wa nasrin 'alal mu'adinina minal munafiqina wal kufar. Itu doa apa? Beliau ya Allah, wabsutil adlah, bentangkanlah keadilan di seluruh penjuru dan seluruh negara yang ada, itu paling ada. Dengan apa? Biwulatil haq, dengan pemimpin-pemimpin yang berada di jalan yang hak. Wa ayyidhum bi ta'yidin min indika, kuatkan mereka, bantu mereka dengan bantuan yang datang dari Engkau ya Allah. Wa nasrin, dan tolong mereka dalam menghadapi mu'anidin, kufar, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kafir. Bantu mereka ya Allah. Itu doa kita untuk pemimpin. Ini yang benar jalannya Pak. Jangan pemimpin dibuli. Kalau dibuli tambah jadi dia sudah zalim, sudah tahu pemimpin zalim, dibuli, dikutuk, disumpahi, tambah zalim. Kira-kira yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah
Kita tambah zalim sidin, bukan salah Allah. Ipiya kambang sumpah ijar Allah Subhanahu wa taala. Harusnya harusnya didoakan. Mau sudah mau tidak mau, suka tidak suka kita. Yang ada yang sudah terpilih, yang sudah terpilih. Tinggal apa ya, kita berdoa kepada Allah. Semua hati kita ini di antara dua jari, kata Rasul, dari jari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membalikannya gampang aja. Yang tadinya zalim, tidak sangka bukan orang baik, tiba-tiba Allah jadikan dia baik. Sekejap, bahasa kita setumat. Kalau bahasa Kutai bahasa sekejap. Setumat. Oh, setumat. Setumat aja tinggal dibalik oleh Allah. Saya tidak perlu repot-repot, kita jauh-jauh datang ke sana. Nah, dari Kota Bangun kita doakan. Dari Kota Bangun, ya Allah. Kalau Pak Prabowo nyimpang-nyimpang, luruskan ya Allah. Luruskan. Kalau ia mulai namanya melantarkan rakyat kecil yang ia sudah berjanji untuk membuat semua orang kecil itu tertawa, tersenyum, dan ia sudah berjanji sebagai seorang pemimpin itu harus kerja buat rakyatnya, bukan buat perutnya, bukan buat keluarganya dan lain sebagainya. Ya Rabb, luruskan ia, bantu ia. Luruskan kami juga, bantu kami juga ya Allah, untuk membantu ia meluruskan ia agar menjadi baik. Betul yang diucapkan olehnya. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Kalau ternyata yang diomongkannya beda dengan yang diamalkannya, sudah mau apa lagi? Ya sip. Tidak salah mereka, tidak salah Allah. Salah kita rakyat Indonesia. KTP-nya muslim, sholat enggak, puasa enggak. Kisahnya ma'rifat hakikat, sholat libur. Kisahnya ma'rifat hakikat, tapi sholat 5 waktu libur cuma. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna. Belum lagi yang aku bisa ngomong, bisa nelpon malaikat, ngomong sama semut, macam-macam. Bisa dibanggakan itu. Anda artinya orang tidak selamat dengan bisa bicara dengan malaikat semut. Orang bisa selamat dengan apa? Ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa dibanggakan. Tidak perlu antum bisa bicara dengan malaikat, dengan semut, tidak perlu. Kalau antum menjadi hamba yang bertakwa, itu hamba yang dimuliakan. Inna akramakum indallahi. Sudah tidak perlu, walaupun orang tidak kenal kita, walaupun kita tidak bisa bicara dengan malaikat, maupun malaikat, atau bahasa semut, atau bahasa yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita tegakkan. Yang jelas pemimpin kita Nabi Agung Muhammad. Tidak ada panutan. Panutan pemimpin Nabi Muhammad. Setiap malam beliau menangisi umat. Ada pemimpin yang setiap malam menangisi umat rakyatnya. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ketika Nabi Rasul kelak teriak di hari kiamat, nafsi nafsi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, teriakan mereka nafsi nafsi. Nabi Muhammad teriak, satu-satunya Nabi mengatakan ummati ummati. Coba dari masa hidupnya dia habiskan bagaimana ia namanya berbuat meninggalkan yang terbaik bagi kita umat, menangis setiap malamnya mendoakan agar Allah ampuni kita. Di alam barzah Rasulullah tidur, Rasulullah tidak tidur. Rasulullah menegaskan kepada sahabatnya, hayati khairun lakum, mamati khairun lakum. Masa hidupku baik bagi kalian, dan ketika aku meninggalkan dunia ini di alam barzah baik juga bagi kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika engkau meninggal menjadi kebaikan bagi kami ya Rasulullah? Kalau hidup jelas, kalau ada masalah bertanya, lapar ngadu kepada Rasulullah. Ada masalah datangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dapatkan solusi dari Nabi Muhammad. Tapi ya Rasulullah, bagaimana namanya matimu ketika engkau sudah wafat meninggalkan dunia di alam barzah? Baik bagi kami. Rasulullah menegaskan. Sahabat cerdas, karena mereka kalau mendengar ucapan Nabi Muhammad yang mereka tidak paham, mereka tanya sama Rasulullah. Mereka tanya, maka Rasulullah pun menjelaskan kepada kita. Tu'rat alayya amalukum. So mengatakan, ketika aku di alam barzah, amal kalian tuh diajukan kepada aku, kata Rasulullah. Nah, ya Rasulullah, ini umatmu, si fulan Habib Mubarak. Nah, nih malam hari ini duduk di Majelis Nurul Yaqin. Tumben-tumben ya Allah. Sudah 4 tahun tidak datang, tiba-tiba datang. Yang lakukan apa? Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah yang pertama bersyukur, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Wa in ra'aitu khairan hamid istabsyartu wa hamidullah alaih. Rasulullah mengatakan, jika aku lihat amalan kalian baik, semua kita. Jika aku lihat amalan kalian baik, aku merasa bahagia. Istabsyartu. Bisyir artinya nampak dari kuannya senyum, artinya bahagia. Dan aku ucapkan puja-puji syukur alhamdulillah terhadap Tuhanku Allah yang telah memudahkan kalian untuk melakukan kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, wa in ra'aitu ghaira dzalik, jika aku melihat selain itu. Rasulullah tidak mengatakan jika aku melihat keburukan kalian, dosa kalian, maksiat kalian, salah kalian, enggak. Saking sayangnya Rasulullah sama kita. Beliau mengatakan, wa in ra'aitu ghaira dzalik, jika aku lihat selain itu, arti selain yang baik yang kita lakukan, apa? Ya dosa, maksiat, macam-macam. Apa kata Rasulullah? Istaghfartu lakumullah, aku akan mintakan ampunan bagi kalian kepada Tuhanku Allah. Masya Allah. Kadang-kadang kita belum minta ampun, Rasulullah sudah minta ampun atas kesalahan kita dan dosa kita. Masya Allah. Itu ciri pemimpin sukses. Ciri pemimpin yang sukses. Kalau kepengen jadi pemimpin sukses, ikuti Nabi Abu Muhammad. Kalau ingin jadi orang kaya sukses, ikuti Nabi besar Muhammad. Kalau ingin menjadi suami sukses, ikuti Nabi Muhammad. Kalau ingin menjadi orang tua sukses, ayah sukses, ikuti Nabi Muhammad. Kalau ingin menjadi seorang yang miskin, yang sukses, ikuti Nabi besar Muhammad. Karena pada Rasulullah itu toladan yang baik bagi setiap status sosial yang kita miliki. Kalau kita mengatakan fakir miskin, tidak ada di antara kita yang tidak pernah tidak makan 3 hari berturut-turut. Ada tak? Ada yang lapar, ada dari antara kita yang kelaparan, yang pernah tidak makan 3 hari berturut-turut. Rasulullah pernah tidak makan 3 hari berturut. Bukan hanya beliau, anak cucunya juga, isi keluarganya semuanya tidak makan pernah 3 hari berturut. Dan Rasulullah tidak pernah makan itu kenyang 2 hari berturut-turut. Rasulullah pernah kenyang 2 hari berturut. Kalau hari ini kenyang, beliau besok lapar. Itu yang diminta oleh Rasulullah kepada Tuhannya Allah. Kalau kita kenyang terus. Sebentar lagi nih makan baru dari makan. Anak datang sudah jam 5 datang, diajak Firil makan, ya Allah, Firil makan lagi. Habis salat Isya jar padang makan lagi, nasi padang lagi, Bang, ya Allah. Sini sebentar lagi makanlah la ilaha illallah. Dan Rasulullah tidak pernah kalau makan tuh ada lauk lebih daripada 1 macam. Kalau kita macam tempe goreng lain, patil lain, jokot tadi ya, jokot lain, sambalnya lain, sambal pelam, waluh lain, macam Masya Allah, alhamdulillah. Panutan kita Nabi Agung. Maka jangan mengeluh. Kalau kita ingin mengeluh, ingat Nabi Muhammad. Tapi ulama mengatakan, kalau kalian tertimpa satu musibah, apapun musibahnya, maka fatkur musibataka bin Nabi. Ingat musibah yang kau alami dengan musibah yang pernah dahulu dialami oleh Nabi Muhammad. Beliau telah mengalami berbagai macam cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menegaskan, uditu malam yuda ahad, aku diganggu oleh selainku, umatku yang belum pernah Nabi Rasul diganggu seperti aku diganggu oleh umatku. Diganggu Nabi Muhammad, dicaci, dimaki, dilaknat, disakiti, macam-macam. Kalau kita ada musibah, ya ingat ya Allah, Rasulullah juga kayak ini, Pak. Ya sabar aja. Rasulullah juga sabar. Terus menjalankan ibadat kepada Tuhannya Allah, tidak stop sampai wafat. Tetap istiqamah, karena Allah perintahkan dia wasakin kama umirta. Tetap beliau istiqamah, sholat istiqamah, tahajud istiqamah, dan semua istiqamah. Kalau dapat fulus lagi kencang fulus, istiqamah tetap. Kalau kita tidak ada fulus ke majelis, ada fulus hilang, pindah ke kapi pinggir sungai.
Ya kita baca sedikit ya, udah jam 10 nih Bang. Wa idh qultum, Allah masih ingatkan Bani Israel atas nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka dan dimanja mereka terutama umat Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mucil Bang, banyak mereka mengganggu Nabi Allah mengganggu Nabi Musa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan umat yang hidup di masa ini dari kalangan Bani Israel, Yahudi, Nasrani dan lainnya akan nikmat yang pernah Allah berikan dahulu kepada nenek moyang mereka. Dari umat Nabi Allah Musa terutama dan umat Nabi Isa. Di antara ini kisah umat Nabi Allah Musa. Wa idh qultum, dan tatkala kalian mengatakan, la Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau hatta narallaha jahra, sampai kami melihat sendiri Allah dengan mata kepala kami. La ilaha illallah. Dia kira bisa lihat Allah dengan mata kepalanya. Lihat malaikat aja tidak pernah. Mau lihat Allah. Banyak makhluk yang Allah ciptakan belum pernah kita lihat. Bahkan Allah menyatakan kepada kita, wa nakhluqu ma la ta'lamun, kata Allah. Kami ciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sampai saat ini kita tidak tahu. Dan tidak ada manusia yang tahu. Ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lihat Nabi Musa aja, binian lihat Nabi Musa, dia iris-iris, lihat Nabi Allah Yusuf, dia iris-iris jarinya. Lihat Nabi Yusuf iris-iris jarinya. Bagaimana kalau lihat ketampanan yang Allah ciptakan karenanya Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Yusuf kalau didampingi dengan Nabi Muhammad, tidak ada apa-apanya Nabi Yusuf. Gagahnya, gantengnya, sempurnanya. Maka ulama mengatakan kalau perempuan-perempuan yang ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf itu melihat ketampanan Nabi Muhammad, yang diirisnya bukan jari, tapi hatinya diiris. Tapi Allah tidak nampakkan kesempurnaan yang Allah ciptakan dengannya Nabi Muhammad. Imam Qurtubi, kalau tidak salah Imam Qurtubi, kalau salah beliau Imam Qurtubi, beliau mengatakan Allah tidak nampakkan kesempurnaan yang karenanya Allah ciptakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau Allah nampakkan lama taqat ayununa ru'yata, mata kita tidak akan mungkin mampu melihat Nabi Muhammad. Sebagaimana kita lihat matahari, kira-kira kalau matahari dekat sama kita bisa lihat? Tidak bisa lihat. Imam Busiri menggambarkan dalam Qasidah Burdanya Nabi Muhammad. Beliau mengatakan kasyamsi, bagaikan matahari. Beliau tadharu lil ainaini min bu'din, yang nampak bagi kedua mata kita dari kejauhan. Lihat matahari, nampak. Wa tuqillu tarfa min amami, tapi kalau kita lihat dari atas, dari dekat, maka membuat mata kita menjadi buta. Kira-kira lebih terang sinar matahari, cahaya matahari atau cahaya Nabi Muhammad? Habib Ali Habsyi tadi kita baca kalimatnya. Nuran faga kulla nur, cahaya di atas segala cahaya. Cahaya Nabi Muhammad jauh lebih terang benderang, lebih terang daripada cahaya matahari. Kalau kita lihat cahaya matahari bisa membuat buta, bagaimana cahaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Bani Israel di masa Nabi Musa menyatakan, melontarkan satu kalimat yang membuat mungkin kesal Nabi Musa. Mungkin bahasa kasar, bahasa saya ya. Kami bungul-bungul pak polon aja kada melihat sidin. Mungkin bahasa kasar kita ya. Polon aja Nabi Rasul kada melihat sidin dengan mata telanjang mata kepala, apalagi kami. Dan Nabi Musa pernah diminta kepada Allah akan hal itu, tiba-tiba dia syuk tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru seperciknya cahaya Allah tidak mampu ia melihat. Mereka mengatakan, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepada engkau ya Musa saat ini sampai seterusnya, hatta narallaha jahra, sampai titik kami bisa melihat Allah secara terang-terangan, secara nyata. Kami lihat dengan mata kepala kami. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, maka dengan kalimat itu Allah azab mereka dengan sa'iqah, dengan hukuman. Ada mengatakan teriakan dari malaikat. As-sayhah,
Famutum, maka kalian mati satu demi satu. Wa antum tanzurun, dan kalian saling melihat. Satu mati, yang lain melihat. Satu lagi mati, yang lain melihat. Satu demi satu mati, dan semua mereka saling melihat. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian dari kematian itu. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat kami. Mati, hidupnya pun satu-satu, hidup satu, lihat hidup satu-satu, hidup. Tapi la ilaha illallah, Allah ingatkan mereka akan nikmat tersebut. Nabi Musa menangis dengan Nabi Harun, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan mereka. Belum waktunya mati, maksudnya belum waktunya mati Allah matikan mereka. Kenapa? Karena hukuman dari Allah. Kurang ajar, Bu. Bahasa kita kurang ajar, bujur. Mereka kepada Nabi Allah Musa dan kepada Tuhannya Allah Subhanahu, ini dampak karena mereka tidak memiliki ilmu. Ya, dampaknya tidak ngerti, Bang. Dampak tak punya ilmu seperti itu. Kalau mereka punya ilmu, tidak mungkin mereka mengatakan hal tersebut. Kalau mereka tahu Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala telanjang, tidak mungkin. Makhluk yang Allah ciptakan tadi tidak bisa dilihat, apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa disamakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah aja banyak yang tidak tidak bisa kita lihat. Bumi aja tidak bisa kita lihat. Kita lihat hanya bumi yang ada di sekitar aja, Bang. Lihat kita pendek aja, nggak jauh, padahal bumi ini kecil jika dibandingkan dengan jika dibandingkan dengan langit. Langit aja kita hanya lihat yang di sini, Bang. Ya, di Amerika ada kita lihat. Bagaimana melihat Allah Subhanahu? Ya karena tidak ngerti. Mereka tidak paham, tidak memiliki ilmu, maka penting ilmu. Tapi dibangkitkan oleh Allah satu-satu, masih juga mujid, Bang, ya Allah. Maka mereka pun diingatkan oleh nikmat di atas nikmat di atas nikmat di atas nikmat yang pernah Allah berikan. Barangkali sadar, tapi tidak sadar ya Allah, ya la ilaha illallah. Ya, mengingatkan kita hikmah bahwasanya segala sesuatu menjadi ketetapan Allah. Tidak mungkin satu jiwa beriman kalau Allah tidak menghendakinya, tidak mungkin. Begitu juga tidak mungkin satu jiwa kufur kalau Allah tidak menghendakinya. Maka kita harus beradab di hadapan kehendak Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita cari hikmahnya. Maka itu Habib Ali Habsyi mengatakan khalaqal khalqa li hikmah, ada hikmahnya semua. Itu hikmah yang perlu kita cari, kita pelajari, kita telusuri untuk membenahi diri kita, menjadi pelajaran buat kita agar kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan kita, Allah, menjadi hamba yang baik, yang layak, pantas untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Begitu juga untuk orang tua kita, kerabat kita, famili kita, kaum muslimin, dan kita pun insya Allah kelak ketika kita menghuninya, Allah jadikan kubur kita taman daripada taman surganya. Allah jagakan insya Allah anak istri, kerabat, keluarga, menantu, dan sahabat yang tinggalkan. Dan mudah Allah kumpulkan kita insya Allah dalam surga bersama Nabi Agung Muhammad. Amin Allahumma amin. Mungkin wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.